dalam rangka saya menyusun bahan untuk pelajaran tentang akhir zaman, saya menemukan ayat-ayat yang menimbulkan pertanyaan. Yang saya maksud adalah Wahyu 4 ayat 5 ini. Baca sama-sama. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi burung yang menderu, dan 7 ekor menyala-nyala di depan tahta itu. Itulah 7 raja. Jadi ketika Yohanes itu habis jumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan memberikan pesan kepada 7 jemaat. Tak lama kemudian Yohanes diangkat naik oleh Roh Kudus ke surga ya. Di surga dia menemukan atau melihat penglihatan yang pertama dia lihat dari Wahyu 5 itu. Dia melihat seorang yang duduk di atas tahta dengan pelangi di atasnya, mukanya seperti permata krisopras, jaspis, sardis, api cocok, duduk di atas tahta. Ini siapa? Siapa? Allah Bapak. Sebab tak lama kemudian Yohanes melihat yang duduk di atas tahta ini memegang gulungan kitab yang bermeterai. Lalu ditanya, siapa yang layak membuka meterai-meterainya? Tak ada seorang pun yang layak. Sampai Yohanes mulai menangis. Tapi ada seorang penatua, ya, tua yang menjauh, menyinggol dia. Jangan menangis. Ingat, siapa itu yang di tengah-tengah? Dan muncullah seorang seperti anak domba yang telah tersembelih. Siapa itu? Itu Yesus. Kemudian yang duduk di atas tahta itu memberikan gulungan kitab itu kepada yang seperti anak domba itu tadi. Lalu dialah yang kemudian dianggap layak membuka meterai. Meterai itu ada 7 dan satu demi satu ada kuda putih ya, ketika dibuka ada kuda putih muncul, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning ya. Lalu kemudian 4 ya, 5 apa itu lupa sih, pokoknya 7 meterai itu dibuka dulu. Nah, jadi ada seorang yang duduk di atas tahta yang memberikan gulungan kitab, ada seorang yang menerima gulungan kitab. Saya tidak mengerti kenapa banyak gereja kukuh banget dengan ajaran Tritunggal, 3 itu 1 gitu loh, heran. Nah itu nanti kalau melihat penglihatan di surga kayak seperti Yohanes kan, waduh loh, doktrinku selama ini keliru, waduh. Sebelum nanti terperanjat di surga, tak kasih tahu itu harus dikoreksi dulu ajarannya. Ngerti kan? Ada satu pribadi yang memberi gulungan kitab, ada pribadi lain yang membuka meterainya. Yang memeteraikan kitab siapa? Bapak. Tapi yang diberi hak untuk membukanya siapa? Anak. Jadi ada 2 pribadi loh. Jangan ngeyel tentang Tritunggal, pokoknya cuma 1. Kenapa orang Kristen ngeyel monoteis, saudara? Itu ajaran monoteis ini. Dari zaman dulu sampai Tuhan Yesus turun ke dunia, yang tampak di muka bumi itu hanya Yesus. Allah Bapa tidak menampakkan diri sama sekali. Yesuslah yang bertindak atas nama Bapaknya yang di surga. Sang Bapa itu berdiam di tempat yang maha kudus, yang dalam terang yang tak terhampiri. Kalau Allah Bapa itu melangkah turun ke bumi, terbakar bumi. Karena Allah adalah Allah yang adalah api yang menguskan. Jadi yang bikin segala perkara itu Yesus Kristus atas perintah Sang Bapa. Dan Yesuslah yang mewakili Bapa menjalankan peranan sebagai Allah di bumi. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus kemudian turun ke dunia, Dia baru memperkenalkan Bapa itu. Di Matius 11 ayat 27 apa bunyinya? Matius 11 ayat 28 apa? Apa enggak?
Matius 11 ayat 28 bunyinya. Ada yang tahu? Wah, ini orang happy semua. Kalau orang sengsara pasti apa? Marilah kepadaku kamu yang berlelah dan menanggung berat. Jadi tidak ada yang berlelah dan menanggung berat nih kayaknya. Kalau Anda lelah menanggung berat, ayat itu ayat yang rasanya sejuk gitu ya. Marilah kepadaku yang berlelah dan menanggung berat, aku akan memberi sentosa kepadanya. Ya kan tidak punya beban ya, tidak pernah ngapalin ayat itu. Nampaknya happy semua. Semoga demikian. Atau memang malas baca Alkitab. Hafal kan ya, Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku yang berlelah dan menanggung berat. Lalu apa? Aku akan memberi sentosa padamu. Lalu pikulah yang kupasang, pikul yang kupasang itu ringan. Lalu apa? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan indah hati. Itu kan jadi manis sekali ya. Semua harus hafal. Ambil waktu tiap hari itu ngapalin ayat dulu. Orang Kristen ngah-ngoh. Matius 11 ayat 27-nya apa? Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Lalu tak seorang mengenal anak kecuali Bapa, dan tak seorang mengenal Bapa kecuali anak, dan orang-orang yang kepadanya anak berkenan memperkenalkan dia. Amin. Ayat itu bicara tentang apa? Yesus itu agen tunggal yang memperkenalkan Bapaknya kepada orang-orang tertentu yang berkenan di hati Yesus. Jadi kalau orang tak berkenan di hati Yesus, tidak nanti kenal Bapak. Tak seorang pun kenal Bapak. Jadi semua yang namanya orang, tidak ada yang kenal Bapak. Bisa mengerti? Adam dan Hawa itu orang bukan? Adam dan Hawa tak kenal Bapak. Cukup jelas ya? Pokoknya yang namanya orang itu tidak ada yang kenal Bapak, kata Tuhan Yesus. Anda percaya nggak Tuhan Yesus ngomong itu pasti benar? Ya, jadi kalau tak seorang pun kenal Bapak kecuali anak, artinya memang dari dulu itu yang nongol ke dunia itu bukan Bapak, itu Yesus semua. Jadi pembagian yang dikatakan di seringkali Pak Ambatuan bilang masa perjanjian lama itu adalah masa Allah Bapa, itu keliru. Yang kukuh ngajar gitu itu ajaran sesat. Lalu bilang ketika Tuhan Yesus turun di dunia itu zaman Tuhan Yesus. Nah habis itu sesudah kisah Rasul dan selanjutnya itu zaman Roh Kudus. Ini keliru semua, keliru. Zaman dulu itu zamannya Yesus yang disebut Yehova atau Yahweh. Yang bikin Adam siapa? Yahweh. Bukanlah Bapak. Siapa yang bikin langit dan bumi dan segala isinya? Coba siapa? Halo? Yesus. Atas perintah Sang Bapa. Sang Bapa itu sejak melahirkan Yesus, pada hari ini aku melahirkan anakku. Itu keluarlah sekumpul roh, dan nama pertama yang diberi adalah Firman. Tapi ketika kumpulan roh dikeluar dari Sang Bapa lewat perkataan itu nanti, ada tertulis dalam Ibrani 1 ayat 5. Ya, bagi yang belum pernah mengerti ini buka coba. Ibrani 1 ayat 5. Apa bilangnya? Ayat-ayat ini dasar sekali saudara harus hafal. Tapi memang dasarnya ini tidak pernah diberi di gereja. Maka dianggap saya itu sesat saja karena pendetanya sendiri membaca Alkitab dia tidak jelas gitu loh. Ngerti ya? Sekarang tak jelaskan, malah yang jelas begini dibilang sesat gitu kan. Betapa sesatnya orang itu.
Aku tidak ngomong di luar Alkitab loh, ini omongan di Alkitab sendiri ya. Baca Yohanes Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah dia katakan, anakku engkau telah kurangkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi anakku. Ya, di antara malaikat siapa yang pernah dikasih kalimat begitu? Tak ada. Pada mulanya sekali belum ada malaikat, cuma ada Allah Bapa tok, Allah Bapa ya. Saya katakan ini Allah Bapa. Sebetulnya Allah Bapa itu masih bersama Roh Kudus ya. Lalu dia buka mulut, pada hari ini aku melahirkan anakku. Lalu dibilang apa tadi? Engkau akan menjadi anakku, aku menjadi bapakmu. Itu yang ngomong itu Allah Bapa. Ketika dia ngomong, pada hari ini aku melahirkan anakku, keluarlah sang anak. Karena anak itu keluarnya barengan sama firman, atau keluar karena firman, maka namanya disebut firman. Tapi itu satu pribadi yang keluar dari sang Bapa. Lalu ketika dibuat definisi, engkau akan menjadi anakku dan aku menjadi bapakmu. Sejak itu ditetapkanlah yang keluar ini namanya anak, yang mengeluarkan namanya bapak. Dan tak lama sesudah itu ya, keluar anak ya, tak lama sesudah itu Roh Kudus split keluar dari Allah Bapa ya. Maka ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, ada anak. Lalu kemudian sang Bapa berkata kepada anak, Man, namanya firman, kesini, kau sekarang yang membuat segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di alam semesta, alam materi kamu bikin, itu nanti jadi gambar dari apa yang ada di alam roh, yang di alam di surga. Bikin dan desain sebagus-bagusnya. Nah, si anak ketika dikasih perintah begini, dia bilang, baik Bapak. Dia membuat rancangan semua dengan segala hukum-hukum, dengan rumusan-rumusan segala macam, dalil-dalil, definisi-definisi, itu komplit lengkap dalam otaknya sampai jelimet, sampai teliti sekali. Baru dia buka mulut, jadilah surga dengan segala isinya. Itu sesuai dengan apa yang dia sudah rencanakan dalam hikmat. Jadi yang diciptakan oleh anak ini, firman, yang pertama apa? Hikmat. Ya, itu sebabnya Anda temukan di dalam kitab Amsal, ya Amsal semua tentang hikmat itu. Aku adalah ciptaan Yahweh yang pertama. Nah, di Amsal berapa? Cari ono delek. Berapa udah? 8 berapa? Tolong cari. Berapa Pak? Amsal 2 ayat 6. 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Boleh baca Pak? Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oke, tapi ada lagi ayat lain. Tadi Ibu tidak. Ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Itu Amsal berapa? 8 ayat 22. 8:22. Jadi hikmat adalah permulaan ciptaan dari Tuhan, pakai huruf besar itu, dengan kata lain Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua, itu artinya adalah Yahweh. Jadi Anda di Alkitab Anda ada T-U-H-A-N yang besar, itu artinya itu terjemahan dari Yahweh atau Yehova ya. Jadi terciptaan Yehova yang pertama adalah hikmat. Sesudah hikmat itu jadi, baru dia bikin yang kedua dan ketiga. Karena itu yang pertama toh. Yang jadi surga itu dibikin sesudah hikmat selesai dibikin. Komplit lengkap sampai teliti gitu ya. Harus ada ini, harus ada itu, hukumnya begini, hierarkinya begini, tatanan
susunan hukum-hukum di surga begini begitu itu semua karena itu Yesus yang menciptakan atau Yahweh itu. Jadilah surga segala isinya, muncullah malaikat yang sayapnya 6, sayapnya 4, sayapnya 2, ada yang tak punya sayap, ada binatang-binatang di surga ya, ada kebun-kebun, ada takhta dan singgasana yang bikin semua Yesus atau Yahweh. Dan sesudah itu dia bikin yang di dalam dunia materi. Jadilah alam semesta dengan segala isinya. Dari mulutnya itu keluarlah creation, ciptaan. Ada galaksi yang menjadi super galaksi. Tiap galaksi itu ada bintang-bintangnya sendiri. Nah, lalu ada satu galaksi namanya galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Lalu di Milky Way itu ada banyak bintang itu jalannya matahari. Salah satu bintang namanya matahari. Dan matahari punya 9 planet. Dan tiap planet punya bulannya masing-masing. Salah satu planet bumi namanya itu dipilih jadi panggung sandiwara, tempat pameran segala kemuliaan Allah Bapa. Ya, nah itu ditulisnya di mana? Anda bandingkan di Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang diciptakan. Jadi yang bikin langit dan bumi siapa? Yesus, bukan Allah Bapa. Allah Bapa cuma bikin satu aja, Yesus. Maka Yesus disebut anak tunggal. Karena Allah Bapa tidak bikin apa-apa lagi. Yang meneruskan penciptaan itu Yesus atas perintah Bapaknya. Saya mengerti. Ya. Kenapa saya kok beda dengan pendeta lain? Kenapa? Saya tidak dididik di sekolah teologi, tidak. Untungnya tidak. Kalau sekolah teologi itu sudah dicetak dari para pengajar yang dulu dan tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Saya tidak dicetak begitu. Sebab dulu saya mau minta Tuhan beri saya sekolah Alkitab, tidak dikasih, dilarang. Aku akan mendidik engkau sendiri. Itu sebabnya apa yang saya pelajari memang nyeleneh dari sistem yang sudah diakui sah itu loh. Nah sekarang sah mana? Dididik sama teolog-teolog yang sudah pada mati atau dididik sama Allah langsung yang hidup di dalam saya gitu. Sah mana coba? Nah saya tidak ngawur, ada rules, ada hukum-hukum ya. Apa yang saya ajarkan, kalau tidak ada di Alkitab tidak saya ajar. Nggak pernah. Dan Allah Bapak kalau ngomong sama saya mesti ada dasar Alkitab. Kalau saya tanya, Bapak ini ayatnya di mana? Dia kasih, kata-kata. Dengan Anda belajar semacam ini, Anda akan mencapai hal-hal yang di luar jangkauan alam pikiran para teolog itu. Karena para teolog itu orang-orang yang terdidik di sekolah dunia, hasil pendidikan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu mencoba dengan dasar pikiran itu untuk menyelidiki Allah. Tidak bisa. Itu corrupted, pikiran yang terkontaminasi oleh dosa ya, dan terbatas oleh kutuk. Tidak bisa dipakai untuk menyelidiki Allah, tidak bisa. Harus Allah sendiri menaruhnya di dalam kita. Dia yang ngomong lah, itu pegang omongan itu baru ada benar. Nabi-nabi dulu begitu. Dari mana kita bicara? Para nabi itu tidak belajar dari teolog, tidak. Belajar dari Roh Kudus yang ngomong. Ada yang bodoh sekali loh nabi itu. Amos itu yang paling bodoh kali. Tukang angon wedus. Nabi Amos. Tapi dipakai untuk bicara di hadapan raja-raja menyampaikan pesan Tuhan. Namanya dicatat. Dan semua pengarang Alkitab tidak ada yang pakai gelar, saudara, tidak ada. Yesaya, STH, Doktif, MDiv gitu tidak ada. Justru yang tidak pakai gelar itu yang dipakai Tuhan. Kenapa? Kalau kepintaran, ini racun buah pengetahuan baik dan jahat terlalu banyak di otak, sehingga terbatas pikirannya. Karena pikiran keracunan kalau dipakai menyelidiki Allah di mana? Pikiran yang sudah dibawa kutuk untuk menyelidiki hal-hal yang luar biasa dari Allah tidak sanggup. Limited, terbatas.
Itu sebabnya kalau mengikuti Tuhan Yesus, otakmu harus dibuang dulu dari semua buah pengabaian saja, itu harus dibersihkan, puas. Saya tadinya ya kayak orang biasa lah, pelajaran kita baca buku-buku orang-orang, lalu saya khotbahkan. Tahun 2004-2005 itu saya dikuras habis ini oleh Roh Kudus 4 hari sampai otak saya pusingnya, bukan brodelin. Itu rahasianya. Kalau tidak dibrodelin kayak gitu, tidak bisa menangkap pewahyuan dari Allah. Terus selalu dibatasi oleh otak. Yang gini ini masuk iyalah, enggak benar ini kali. Apa kata teolog yang lain? Lalu buka itu buku-buku entah tafsir ini, tafsir itu lah, itu ngeracuni semua itu. Terbatas oleh orang-orang yang tadinya juga keracunan otaknya kok. Anda cuma mengkopi orang-orang yang otaknya keracunan gitu. Tidak bisa mengenal Allah dengan cara gitu, tak bisa. Harus Anda rela dibersihkan Roh Kudus, nanti Roh Kudus memberi pewahyuan, Anda bisa menangkap yang benar. Oke, sekarang dia bilang saya sesat, perhatikan baik-baik. Apakah saya jadi tidak genah atau genah? Oke. Nah, ketika Tuhan Yesus kemudian membuat Adam, dan Adam berbuat dosa, diusir dari Firdaus, kemudian anak beranak, muncul tokoh yang namanya Henokh. Siapa yang jalan dengan Henokh setiap hari? Siapa itu? Yesus. Dia tidak jalan dengan Allah Bapa, tidak. Jalan dengan Allah Bapa ya hangus seketika. Bilang Allah itu api yang menghanguskan, itu real, benar, bukan kata kias. Tidak, dekat dengan dia kebakar. Nah, yang jalan dengan Henokh itu Yahweh. Nah, sampai Henokh diangkat ke surga. Kemudian muncul tokoh lain, namanya si Nuh, Nabi Nuh. Nuh itu dengar Tuhan ngomong, bikin kapal. Dia bikin kapal 100 tahun lamanya, panjang, karena budget dan alat-alat sangat terbatas. Bikin suatu kapal besar itu 100 tahun, karena umur manusia rata-rata 900-an tahun. Jadi 100 tahun bikin kapal itu ya sebentar. Ya, jadi Anda heran loh. Itu kalau Anda suruh bikin kapal segede itu dengan cara seperti Nuh, umurmu sudah habis dulu sebelum kapalnya terbuat. Betul ya? Itu siapa yang selama 100 tahun itu memberi dorongan terus. Nuh itu tidak putus asa, sambil nginjinin orang-orang suruh bertobat. Gak dia mau bertobat. Akhirnya cuma 8 orang, dia dengan istrinya dan anaknya 3, itu mantu 3, naik kapal. Siapa yang membanjiri bumi dengan air bah? Semua itu Yahweh. Dan kemudian ketika mendarat, orang ini tersebar seluruh dunia. Muncullah satu tokoh lain, Abraham. Siapa yang bicara pada Abraham? Yahweh. Yesus. Yahweh. Siapa yang kemudian muncul di semak belukar dan terbakar ketika Musa jadi gembala kambing ini? Tanggalkan kasihmu, kasutmu, karena tempat ini kudus. Dan Musa berbicara. Itu Yahweh, Tuhan. Maka kadang-kadang disebut malaikat Tuhan. Ya, jadi betul malaikat ya, malaikat yang mewakili Yahweh. Tapi saya rasa itu Yahweh sendiri. Nah, kemudian tokoh lain apa? Habis Musa, muncullah nabi-nabi yang lainnya, banyak nabi, raja-raja, nabi-nabi yang berdialog dengan Allah mereka. Allahnya siapa? Yahweh, bukan Allah Bapa, bukan. Dan Allah Bapa belum memperkenalkan dirinya. Nah, ketika kemudian akhirnya Yahweh ini turun menjadi manusia, dia bilang, aku ini masih punya Bapa di surga. Sebelum bapakmu Abraham lahir, aku sudah ada. Kenapa? Karena yang bikin manusia aja dia. Ya, orang Yahudi marah karena apa? Kau manusia ini, manusia biasa, menyamakan dirimu dengan Allah. Itu sebabnya Yesus dibantu dengan saya.
karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi kukuh, kami tidak percaya Allah yang lain kecuali Yahweh yang kami sembah. Yesus mencoba menerangkan, itu aku. Nah ini dilempar batu, apalagi di atasnya ada Allah Bapa lagi ya. Ini membingungkan orang Yahudi, sebab konsep mereka Allah itu cuma satu, monoteis. Ketika Yesus memperkenalkan Bapaknya, dia merubah pandangan monoteis itu jadi triteis, bukan politeis lah. Politeis itu nanti kayak orang Hindu gitu ya, Allahnya ada 1 juta, beri nama dewa. Itu politeis. Kalau ini triteis saja, 3 saja, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah kemudian muncullah Islam ya. Islam kan sebetulnya meneruskan ajaran Taurat yang berpandangan Allah cuma satu. Jadi orang Islam kukuh bilang yang benar itu Allah yang satu, monoteis. Jadi Yahudi monoteis, Islam monoteis. Para teolog berantem, akhirnya mereka bilang, nanti daripada kita dibilang aliran sesat, ya sudah, kita juga monoteis. Tapi Allah yang kita sembah itu ya berfungsi sebagai Allah Bapa, sebagai Roh Kudus, sebagai Tuhan Yesus. Tapi bilang, tapi 3 itu satu. Gitu ya Pak ya, GPDI kan gitu toh. Ini bapaknya orang GPDI. Ajaran GPDI begitu. Betul nggak Pak ya? Halo Pak Pendeta, gitu kan? Jadi 3 itu tapi sitok. Maka waktu baptisan rumusannya apa? Aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Itu ajaran monoteis. Padahal Yesus bilang, enggak gitu, tak kasih tahu, aku punya Bapa di surga, Bapakku lebih besar dari aku. Bapakku saja yang tahu waktu kapan aku datang kembali, aku enggak tahu. Loh kok aneh. Nah, yang paling merepotkan ketika Yesus berteriak di kayu salib ya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah itu teolog-teolog bingung menerangkannya, dia bikin rumusan lucu sekali. Yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaan Yesus berseru kepada kealahan Yesus. Itu waco bualo, itu cari di tata bahasa mana di seluruh dunia tidak ada itu penjelasan gitu. Kemanusiaan dan kealahan berbeda kan? Enggak. Yesus itu anaknya Bapak itu. Dia lagi teriak sama papinya tidak pernah turun dari sana kok. Apa Yesus waktu jalan-jalan di muka bumi itu surga kosong? Enggak ada penghuninya. Dimasukin maling tuh. Bapaknya tetap di sana kok. Jadi ketika dia berdoa, dia menghadap kepada Bapaknya, ada komunikasi antara 2 pribadi itu. Yang satu Bapak, satunya anak. Sudah, Alkitab ya simple gitu, itu ngenah sudah. Lalu dia berdoa di Getsemani, Bapa, aku berdoa agar mereka, murid-muridku ini tidak diambil dari muka bumi, tapi lindungilah mereka dari yang jahat. Nah, dia ngomong sama siapa? Kemanusiaannya ngomong sama kealahnya kah? Dan maksud dia kalau dia ngomong sama bapaknya yang lebih besar, dia tunduk di bawah perintah Bapak. Akui 3 pribadi sudah, jangan pusing gitu loh. Yang pusing nanti mengenahkan kepada jemaat yang sudah terlanjur salah diajarin. Nah pusingnya di situ. Bagaimana mengkoreksi ajarannya yang sudah diajarkan berapa puluh tahun kepada jemaat? Memang pusing. Tapi mending pusing sekarang daripada nanti ketemu Tuhan di surga, pusingnya lebih parah itu. Jebule telu toh. Jebulnya itu di sana. Mending sekarang pusing dikit. Jangan marah kalau saya ngomongin bener gitu, jangan marah gitu loh.
Maksud saya baik supaya Anda mikirnya juga pas, enak gitu, sehingga seluruh Alkitab terbuka dengan gampang, tidak ada ganjelan di otak itu, tidak ada. Alkitab sampel dikarang untuk siapa? Untuk orang sederhana. Sebetulnya Alkitab paling utama ditujukan untuk siapa? Para gembala itu, orang-orang sekelas para gembala di padang Efrata atau sekelas tukang-tukang ikan di Galilea. Dikarangnya selevel orang-orang itu untuk mereka, bukan untuk teolog-teolog yang meruat otaknya, tidak. Justru Allah menyatakan hal-hal rahasia yang tersembunyi itu kepada orang-orang kecil, betul tidak? Jadi harus bisa dimengerti sama orang kecil, tapi dikacaukan dengan orang-orang yang terlalu tinggi pintar-pintar itu. Jadi ikut diruwetkan oleh mereka gitu. Sambil memaki-maki lagi, kamu itu otakmu segede bakpao mau ngerti tentang Allah, itu rahasia Allah, tak kasih tahu kok, aku dewe orang ngerti. Buat apa pura-pura begitu tuh, buat apa? Betul ya? Nah sekarang kalau gambar ini suruh nerangkan gimana tuh? Ada seorang yang dari tahta itu keluar kilat dan bunyi burung yang menderu dan 7 obor menyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi obor ini 7 roh Allah. Ya. Sekarang bisa terima dulu. Emang ada 2 pribadi. Ini yang di depannya ini anak seperti anak domba yang memegang 7 bintang, yaitu 7 malaikat dari 7 malaikat dari 7 sidang jemaat, ya. Jadi pokoknya yang semua yang sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia itu tidak ada yang kenal Allah Bapa. Hanya, dan Allah Bapa juga tidak diperkenalkan pada semua orang Kristen, tak kasih tahu. So tidak semua orang Kristen berkenan di hati Tuhan Yesus. Yang tak pernah mengenal Allah Bapa itu artinya memang tidak dianggap berkenan oleh Tuhan Yesus. Makanya mereka menganut ajaran monoteis yang membingungkan itu, karena tidak berkenan di hati Tuhan Yesus. Kalau mereka berkenan, Tuhan Yesus pasti memberitahu, aku sekarang ngomong sama kau ya, sekarang ini tak perkenalkan, Bapakku juga mau ngomong. Baru dia ngomong. Kalau tidak diintroduce oleh Tuhan Yesus, ya ngomong dia. Saya mendengar tiga-tiganya ngomong. Saya ngobrol dengan Bapak banyak sekali. Saya ngobrol dengan Tuhan Yesus, ya, juga kepada Roh Kudus. Awal-awalnya dengan Roh Kudus terus. Tak lama kemudian saya mendengar Tuhan Yesus ngomong. Ya suatu ketika Allah Bapak begitu dia nimbrung, dia memonopoli hak bicara seolah-olah. Sebab yang menyimpan rahasia di dalam hatinya berabad-abad sebelum dunia dijadikan, yang punya rahasia macam-macam itu Allah Bapa. Yesus itu diutus oleh Sang Bapa untuk mewakili Bapa di muka bumi sampai saatnya tiba di mana Bapa diperkenalkan kepada orang-orang yang berkenan. Siapa orang berkenan kepada Yesus? Yang menerima ajaran Tuhan Yesus yang sederhana, betul tidak? Yang bantahan sama Tuhan Yesus itu ya tidak berkenan. Tuhan Yesus bilang, aku punya Bapa di surga dan Bapa dengan aku memang satu, tapi dia lebih besar dari aku. Aku ini mengerjakan segala sesuatu karena aku melihat Bapakku yang mengerjakannya. Anak tak berani melakukan apapun kecuali Bapa itu mengerjakan di dalamnya. Apa yang aku katakan kepadamu bukan aku yang ngomong, Bapakku yang ngomong. Udah pusing. Pokoknya aku tahu itu semua kan kode wae toh. Tuhan Yesus ya Allah Bapa, ya Roh Kudus. Enggak anakku, enggak bisa, mesti begitu. Nah ini tidak berkenan dari orang ini. Mana bisa diperkenalkan pada Allah Bapa? Tidak mungkin. Tukang bantah terus. Dikasih Alkitab yang sama, diinterpret sampai beda-beda sampai gerjanya lain-lain itu. Kenapa? Interpretasi yang beda-beda, bukan? Tidak boleh, Alkitab tidak boleh diinterpretasi sendiri, nggak boleh. Yang berhak menginterpretasi, the only one is the Holy Ghost. Yang ngarang itu Roh Kudus, memberi inspirasi pada para penulis. Nanti yang menerangkan, ya Roh Kudus baru bisa. Kalau diterangkan sendiri, pasti meleset, sesat.
Pasti sesat. Jadi yang mana yang sesat? Ini sabda Bapak pada saya. Anakku, aku dari dahulu selalu bekerja dengan 7 roh milikku. Mereka adalah roh-roh yang keluar dari diriku sebagai duplikat dari diriku. Dalam pekerjaan yang kulakukan, mereka selalu bekerja sama dengan aku. Jadi ketika saya tanya Bapak Surgawi, 7 roh Allahnya apakah itu Roh Kudus? Tidak. Roh Kudus sebagian dari rohku yang sempal keluar, dan sejak keluar dia selalu setia melakukan apa yang ucapkan dan ucapkan anakku. Tapi dari diriku sekarang aku punya equipment lain, yaitu 7 roh Allah ini yang selalu kerjasama dengan aku. Itu tidak lain kopi dari diriku. Dia punya kopi dari diri, sehingga dia bisa hadir di mana saja karena ada 7 roh Allah. Ya, itu yang disebut omnipresence atau omnipresent. Dengan adanya 7 roh Allah, Allah bisa hadir di mana-mana karena dia utus orang yang sana, utus sana, utus ke sana. Dia sendiri yang biangnya itu, yang pokoknya itu duduk tetap di kursinya, tidak beringsut. Ya, di tempat terang yang tak kenal diri terus. Nah, ketika aku melahirkan anakku dan kemudian Roh Kudus keluar dari diriku, walaupun mereka bekerja sama dan tunduk di bawahku, aku masih harus melakukan sisa pekerjaan itu sendiri. Karena itu aku mengeluarkan lagi ke-7 roh yang membantu aku dalam pekerjaanku untuk mengontrol seluruh bumi. Itu yang membuatku menjadi serba hadir. Ini omongan Allah Bapak yang saya dengar di hati saya. Dia ngomong begini, kalau ini Anda cek sendiri, tanya, betul enggak Pak Andreas dengar itu, atau itu karangannya Pak Andreas, itu terpaksa Anda harus dengar langsung. Bapak, betul enggak Pak Andreas, pembohongkah dia? Kalau engkau bisa dengar suara Bapak, cilakanya dengar suara Roh Kudus juga belum bisa, dengar suara Tuhan belum bisa, ya sudah, jangan banyak mulut lah. Tapi kalau engkau bisa mendengar suara dan jujur tulus, kau akan dengar hal yang sama, bersumbernya satu. Amin. Nah, tentang anak domba itu ditulis sama si 5 ini. Lalu baca sama-sama. Lalu aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat penghulu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi anak domba itu, ini pelukis, ini seniman menggambarkan persis kayak domba aja. Sebetulnya itu kan gelar ya, dombanya mestinya berbentuk orang juga kan, bentuk sosok tubuh Yesusnya. Tapi karena disebutnya anak domba, digambari kayak domba. Tapi yang repot menggambar matanya. Matanya ada 7 bertanduk bermata 7 ya. Jadi pelukis ini menempelkan pokoknya asal 7 aja. Ini sepasang yang original, tambah yang 3 di atas, kanan kiri sepasang, jumlahnya 7. Ya. Tapi sebutannya apa? Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Perhatikan tadi Allah Bapak punya ke-7 roh Allah, ya, 7 obor. Ini itulah ke-7 roh Allah. Sedangkan Yesus di matanya ini ke-7 roh Allah. Jadi mata atau obor punya fungsi yang sama. Itu punya nama yang sama, ke-7 roh Allah. Jadi ke-7 roh Allah berfungsi sebagai mata dan berfungsi juga sebagai obor gitu. Nah, Tuhan Yesus ketika turun di dunia dia bilang ini, mata adalah pelita tubuh. Loh, mata sama pelita kok dijadiin satu? Ternyata 2 istilah itu ngomong satu. Kalau orang punya mata roh terbuka, dia artinya punya terang di dalam dirinya. Bisa mengerti? Ya, mata dan terang itu associated, dijadikan satu pengertian. Ya. Kalau punya mata, ya artinya punya terang. Punya terang artinya punya mata. Oke, sekarang di beberapa ayat di Alkitab di Perjanjian Lama ada ayat-ayat yang
bicara tentang menorah. Ini menorah, saudara, yaitu kaki dian yang terdiri dari 7 buah kaki, yang tiap-tiap kaki itu di atasnya ada pelitanya. Ini 7 pelita ini menggambarkan ketujuh roh Allah. Baca di Sakaria 4 ayat 2 itu 2-3. Maka berkatalah ia padaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Jadi ada corot itu yang kunjung itu untuk taruh apa namanya, sumbu ya, corot. Ini ada 7 pelita yang ditopang di atas kaki-kaki dia yang menjadi satu. Ini disebutnya menorah. Dalam Yohanes 9 ayat 5, Tuhan berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi dalam perjanjian lama, ketika Musa disuruh membuat bait suci, salah satu yang ada dalam ruang suci adalah kandil ini ya, menorah. Ternyata ini adalah gambar daripada fungsi Yesus sebagai terang dunia. Ya, yang menjadi terangnya dunia yang mana? Ketujuh matanya itu. Yang tadi itu domba di kata 7 itu terang dunia. Itu yang menerangi seluruh dunia. Sekarang dalam Yesaya 11 ayat 1 ada menemukan nama-nama dari tiap roh itu ya. Jumlahnya ada 7. Baca 1, 2, 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya menubuatkan tentang munculnya tunas yang keluar dari tunggul Isai. Isai itu apa? Siapa? Bapaknya Daud. Bahasa Inggrisnya Jesse. Dalam bahasa Indonesia disebut Isai, bapaknya Daud. Jadi dari tunggul tua ini, si Isai ini muncullah nanti tunas, dan disebutnya juga taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Siapa ini yang dinubuatkan? Nubuat tentang siapa ini? Yesus, keturunan Daud. Betul tidak? Dialah yang akan memiliki roh Tuhan. Sekali lagi saya bilang, kalau Tuhan TUHA ini huruf yang besar semua, itu tidak lain Yahweh, Yehovah ya. Roh Yahweh akan ada padanya, roh hikmat, pengertian, nasihat, perkasaan, pengenalan, dan yang terakhir takut akan Yahweh. Artinya, ya ini kabarnya Yesus. Di dalam Yesusnya ini ada roh Yahweh. Jadi gini pengertian kita sekarang. Ketika Maria melahirkan bayi, daging ini diberi nama, ya bayi ini diberi nama Yesus. Itu nama untuk tubuh dagingnya. Rohnya, roh punya nama dia Yahweh. Nah, jadi rohnya Yahweh berdiam dalam tubuh Yesus. Bisa ngerti ya? Nah, Anda dilahirkan dari orang dunia yang berdosa ya, papi mamimu yang banyak dosa dan cacat dan celah, tidak lain cacing dan tanah liat juga. Tapi ketika kau dilahirkan, kau ketemu Tuhan Yesus, buka hati, undang Tuhan Yesus masuk di sini. Betul ya? Lalu sesudah sekian lama bertumbuh, Anda diberitahu, sekarang yang hidup itu harus hanya Yesus. Kamu tidak boleh ada. Kamu harus menyangkal diri, digantung di kayu salib. Lalu Anda mengikuti pengajaran itu dan mulai berdoa, Tuhan bersihkan aku dari si aku sendiri, dagingku ini, pikiran dan keinginanku gantung saja di kayu salib. Sekarang yang hidup adalah Kristus yang di dalam diriku. Jadi sekarang tubuhnya namanya Andreas Samudra, rohnya di dalamnya itu namanya Yesus atau Yahweh. Misalnya ini Pak Ruli, tubuhnya namanya Ruli, rohnya sudah masih ada sedikit Ruli dan sebagian besar Yesus gitu loh. Rulinya makin lama makin entek gitu. Harusnya ya Pak ya.
Lama-lama nanti rulinya entek, tinggal Yesus atau Yahweh. Seperti kita ini sedang dalam proses diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya, betul kan? Nah, anaknya harus makin lama makin besar dan kita makin berkurang-kurang. Ya ini sekarang hitung ya, yang kuning-kuning ini. Nomor 1 apa? Roh Tuhan atau Yahweh. Nomor 2 hikmat. 3 pengertian. 4 nasihat. 5 perkasaan. 6 pengenalan. Dan yang ke-7 takut akan Tuhan. Ternyata di dalam Yesus ada 7 roh ini, dan itulah yang disebut perang dunia. Perang dunia, ya. Nah, sekarang ada ayat lain di dalam Alkitab 2 Tawarin 16 ayat 9. Baca dulu 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini kau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini kau akan mengalami peperangan. Ini firman yang diucapkan seorang nabi namanya Hanani, ya, di 2 Tawarin 16 ini. Pelihat kepada Raja Asa. Jadi Hanani itu seorang pelihat yang diucapkan kepada Raja Asa yang mengandalkan orang Aram. Raja Asa ini siapa? Ini raja yang waktu dia memerintah di Yehuda. Yehuda itu, Anda ingat bahwa bangsa Israel itu pecah 2 ya. 10 suku ikut Yerobeam, 2 suku ikut Rehabeam anaknya Salomo. Jadi yang 2 suku ini disebut bangsa Yehuda atau Yahudi, ya, karena isinya Yehuda plus Benyamin, maka disebut Yahudi. Orang Yahudi, dan yang besar itu sebutnya orang Israel. Jadi ada 2 kerajaan. Raja yang kecil ini, salah satu ada Raja Asa, tahu-tahu diserbu oleh orang Israel. Orang Israel minta bantuan Raja Aram untuk mengepung 2 ini kota negara kecil ini. Sudah 10 suku minta bantuan lagi dari luar. Raja Asa ini bentar, musuhnya banyak dan besar, tambah musuh dari luar negeri lagi, ya. Dia bikin diplomasi, dia deketin Raja Aram. Dia katakan, jangan kau menyerang negeriku, nanti tak kasih emas. Sebaliknya engkau berbalik saja serang Israel. Diplomasinya berhasil segera, tapi dia kehilangan emas. Diambil dari mana? Dari bait suci. Peralatan-peralatan untuk menyembah Tuhan itu, ada piring-piring, ada kandil, ada macam-macam ya, perhiasan ini, perisai-perisai yang tadinya terbuat dari emas, diserahkan kepada Raja Aram. Datanglah nabi ini menegur dia. Dulu kau diserang oleh orang Mesir yang jauh lebih kuat, tapi kau mengandalkan Tuhan. Tuhan menghalau mereka. Dulu pernah kau diserang orang Ethiopia, tentaranya jauh lebih banyak dari kamu. Mengandalkan Tuhan, sudah disingkir. Kenapa kali ini kau mengandalkan kekuatanmu sendiri? Kau tidak mengandalkan Tuhan. Kau pakai diplomasi, ya. Kamu berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang kau akan mengalami peperangan. Jadi Tuhan tidak mau tanggung jawab lagi. Dia akan diserbu terus-menerus musuh-musuhnya. Nah, Raja Asa ini dikasih tahu oleh Hanani, sebetulnya mata Tuhan itu sedang menjelajah seluruh bumi. Mata yang mana? Yang 7 tadi itu, 7 roh Allah, atau matanya Tuhan Yesus. 7 mata itu sedang menjelajah seluruh muka bumi. Kalau ada yang berharap kepada Tuhan, mata itu melihatnya, dan Tuhan mencurahkan kekuatan berlimpah-limpah. Kalau Anda mengandalkan buku-buku karangannya para teolog, tak ada kekuatan dalam dirimu. Kalau kau mengandalkan Tuhan saja yang bicara dalam hatimu, kau mempunyai kekuatan luar biasa. Bisa mengerti kan? Sebab mata itu mencari siapa yang sungguh berharap dari Tuhan. Yang mengandalkan otaknya sendiri, dan nanti kau mengalami kekuatan. Tapi yang mengandalkan roh Allah dalam dirimu, mencari Tuhan, mendengar dia ngomong, kau akan beri kekuatan luar biasa. Bisa nggak?
Genah nggak ini? Genah nggak? Dalam Sakarya masih ya. Tadi sudah saya ikutin Sakarya 4 ayat 2. Maka sama-sama. Maka berkatalah ia padaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corok pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Ini saya kutip kembali karena ini nyambung ke Sakarya 4 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Berulang-ulang ya, cerita ini diulang di Alkitab bersendalah ya. Digambarkan dalam kitab Sakarya, dia melihat penglihatan ada 7 pelita ya, menorah. Ternyata gambaran menorah ini adalah diterangkan di ayat 10. Yang 7 ini adalah mata Tuhan. Sekali lagi, mata dan pelita itu dijadikan satu. Ini Anda harus menyesuaikan diri ya. Kalau Anda ketemu istilah mata, Anda langsung ingat pelita. Kalau Anda baca tentang pelita, langsung ingat tentang mata. Mata Anda harus terang. Sebab barang siapa matanya terang, teranglah seluruh tubuhmu. Mata itu pelita. Tuh, mata kok pelita? Ini harus dibiasakan saja. Pokoknya asosiasi antara mata dan pelita. Pelita itu mata, mata itu pelita. Itu aja. Amin. Itu bahasa di Alkitabnya begitu. Ada menyesuaikan diri aja. Sebab dia ada di mana ada terang, di situ matanya melihat sesuatu. Kenapa orang nggak mudah melihat dunia roh? Karena matanya gelap. pelitanya gelap. Kalau Anda mau matamu bisa melihat dunia roh, minta terang Tuhan Yesus itu menyala di dalam diri. Kau akan mulai melihat dunia roh. Kenapa matanya gelap? Banyak orang dunia ini sejak lahir sudah dikuasai roh-roh kegelapan. Kecil-kecil sudah diserahkan kepada tepekong. Anak-anak sudah dibawa ke dukun, disembur-sembur sama dukun, disuwuk. Jawa kan disuwuk otak kepalanya. Dari kecil semua disuwuki sama mbah-mbah siapa gitu. Ubun-ubunnya disuwuk. Gelap katanya. Orang Jogja, orang Solo kalau liburan suka pergi ke Prambanan atau Borobudur. Sekali saja ke sana matamu gelap. Karena apa? Terang diambil dari mata. Saya juga pernah, makanya sulit sekali lihat dunia roh. Sudah doa sekian lama minta supaya terang Tuhan dimasukkan, mulai melihat. Tapi begitu agak lama selundup lagi ke kuburan. Di Yerusalem banyak kuburan. Saya ke Yerusalem, pulang sana gelap lagi. Jadi jaga mata yang sudah terbuka, jangan masuk-masuk ke kuburan-kuburan, monumen-monumen, candi-candi, jangan. Tempat-tempat kegelapan itu nanti mata rohmu gelap. Jangan bawa anak-anak tur sekolah itu loh ke Prambanan Borobudur. Jangan boleh anak-anak ikut. Kalau toh dipaksa ikut, anak-anak pesan jangan masuk-masuk ke sana, dari luar saja. Sebab banyak guru-guru tidak mengerti tentang dunia roh, betul tidak? Ya, Anda yang mengerti, cegah anak-anakmu masuk ke Borobudur, Prambanan, candi-candi itu jangan. Itu tempat kegelapan. Di situ ada penunggunya yang suka nyolong terang di dalam pikiran, di kantong itu. Untuk apa? Nanti kalau ada orang yang menyembah, diambil stoknya ini kasih. Roh-roh itu kegelapan tidak punya terang sendirinya, tidak punya. Jadi kalau orang bertapa supaya mata rohnya terbuka, mereka main comot, diambil dari orang-orang yang tidak nyembah dia, turis-turis ini. Mereka itu membayar mahal. Selain bayar tiket masuk ke candi itu, nanti di situ dicolong gitu lampunya itu. Terang kantongin, nanti ada orang menyembah, nah tak kasih upah kali itu. Mereka itu penipu, roh-roh jahat itu. Ya, ini alam roh. Kalau saya bicara ini tidak ada di Alkitab betul ya, tapi prakteknya kan begitu. Ada, kalau tidak percaya nyoba boleh aja. Aku sudah ngalamin soalnya.
Itu saya beritahu, gara-gara kamu masuk ke tempat-tempat ini, mata kamu gelap. Susah untuk memulihkannya, itu lama sekali. Nah sekarang orang yang di dalamnya ada Yesus Kristus, dia memiliki ketujuh roh Allah yang ada pada Yesus. Amin. Ya. Saya itu bertanya semalam, Bapak, kalau Bapak ada 7 roh Allah dalam dirinya, Yesus ada 7 roh Allah dalam dirinya, ketika Tuhan Yesus dulu membuat Adam, apakah dalam diri Adam ada ke-7 roh Allah itu? Bapak bilang, yes. Aku kasih Adam itu juga Hawa 7 roh Allah. Tapi 7 roh Allah itu merupakan equipment, sebetulnya perlengkapan untuk Adam bisa memerintah dunia. Dengan dunia Adam bisa lihat apa yang terjadi di balik bumi, walaupun dia tidak keluyuran ke sana, karena dia kirim rohnya dan lihat apa yang terjadi. Dan Adam memiliki hikmat untuk bisa memecahkan masalah-masalah, mempunyai marifat untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi, ya, tersembunyi di tempat lain, tersembunyi masalah apa, masalah. Dia memiliki juga roh pengetahuan, ya, pengenalan, roh nasihat, dan takut akan Allah, dan roh takut akan Tuhan, dan roh Tuhan sendiri di dalam dirinya. Karena apa? Karena Yesus waktu dia tiupkan nafas kehidupan, sebetulnya dia share, punya dia sendiri di dalam Adam. Tapi gara-gara Adam mau mendengar perkataan istrinya, mau makan buah itu, dan istri mendengar dari sebulan, semua di cut sampai mereka keluar dari taman Firdaus. Sejak itu Tuhan Yesus yang tadinya naik turun sehari 2 kali ketika bumi sedang sejuk, yaitu ketika pagi hari dan sore hari. Untuk apa? Untuk ngajari Adam bagaimana caranya memakai ke-7 equipmentnya ini, ke-7 perlengkapan ini, ya. Gara-gara mereka diterobos oleh si iblis, dan iblis membuat mereka berdosa, terpaksa pelajaran privat itu tidak diteruskan. Mereka diusir keluar dari taman Firdaus. Tuhan sudah tidak pernah kunjung-kunjung ke bumi lagi, kecuali kalau orang berseru kepada Tuhan dan menyembelih binatang korban ada darah terkucur, baru dia mau mendengarin. Itu pun kadang-kadang ya, sukar sekarang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, jadi ke-7 roh Allah yang ada dalam Adam tidak berfungsi, sebab kemudian manusia sibuk mempertahankan nyawanya dengan cari makan terus. Kalau tidak bekerja, mereka tidak makan. Jadi cari makan itu sebetulnya membuat ke-7 roh Allah itu tak berfungsi gitu loh. Siapa di sini yang tiap hari cari makan? Tidak ada. Cari duit itu apa? Makan. Kok makan buat apa? Supaya bisa cari duit lagi. Jadi saya terlibat dalam siklus yang begitu-begitu terus, tak ada waktu lagi untuk memberi kesempatan ke-7 roh Allah itu berfungsi. Ya, sebenarnya kalau tadi Allah Bapak bilang 7 roh Allah yang ada padaku itu kopi dari dirinya, yang membantu dia dalam mengawasi seluruh dunia, membuat mengerti hal-hal yang terjadi di tempat lain. Manusia sebenarnya dengan memiliki ke-7 roh Allah yang miliknya Yesus, dia juga mempunyai kopi dirinya sendiri. 7. Nah, ini menerangkan, saya ngalamin banyak kasus yang aneh-aneh ya, begini saudara. Dulu zaman karismatik yang awal-awal sekali, saya berkhotbah tentang iman orang terpesona ya. Lalu banyak kali terjadi begini, ada ibu-ibu yang datang pada saya, Pak Andreas, tadi malam tuh Pak Andreas tuh datang ke kamar saya, ngajari saya firman Allah. Saya bilang, Gus, saya nggak kemana-mana lah tadi malam. Bapak duduk di samping saya Pak, di ranjang. Saya lagi buka Alkitab, Bapak kasih penjelasan tentang isi Alkitab itu. Jelas Pak. Oh, lain kali kalau terjadi lagi, usir saja itu roh Andreas itu.
keluyuran masuk kamarnya ibu-ibu. Mana bisa, saya nggak kemana-mana, saya bilang. Itu masih ada roh yang menyamar, saya dulu nggak ngerti apa maksudnya. Dan itu ternyata tidak terjadi sekali, 3 kali saya pernah, 3 tempat kali mana. Ibu-ibu yang ngomong, semua kok ibu-ibu katanya. Tidak ada bapak-bapak ngomong, Pak Andreas, saya tadi malam datangin Pak Andreas, nggak ada. Selalu ibu-ibu. Saya sengsara juga. Udah jadi duda di apa, sintingin janda-janda dan nona-nona kadaluarsa. Mereka repotan gitu. Ini sekarang ada cerita gini lagi. Oh sudah, nanti tangkis saja musir rata itu. Belakangan ada lagi peristiwa lain, saudara. Di Jatibarang itu ada satu orang namanya Pak Kristianto. Putrinya pernah sakit leukemia dan berobat di Jakarta, dilayani suatu kelompok doa di Jakarta, kelompok karismatik, sampai Tuhan bikin mujizat, dia sembuh. Dia pulang, di rumahnya dibikin persekutuan doa, sekaligus banyak orang dikumpulkan. Pembicara pertama diundang Yusak Cipto. Nah belakangan saya diundang juga, dan lebih banyak saya mengajar mereka. Karena Yusak Cipto bukan pengajar, dia tukang ngeliatin di surga ada apa, atau Tuhan ngomong apa, sama gitu dok. Saya ngajari, mereka tumbuh pesat sekali, sampai semuanya, seluruh rumah itu, pegawainya semua itu penuh Roh Kudus. Ya, bahkan mereka bikin kamar tambahan di loteng atas itu kamar rumahnya sudah 3 tingkat, bikin tingkat keempat untuk khusus tempat orang berdoa. Ada kamar untuk doa. Pegawainya itu 24 jam berdoa di situ, bukan terus-terusan tapi gantian. Satu orang digerakkan Roh Kudus naik sana doa sampai beban doanya sampai semua diucapkan selesai, tidak ada beban doa lagi. Begitu dia keluar, di depan sudah ada yang menunggu masuk. Itu 24 jam. Jadi ada yang tengah tidur dibangunin Roh Kudus, bangun berdoa, naik ke atas. Yang ngatur Roh Kudus. Itu sampai tetangganya melihat di atas rumah itu ada api menyala-nyala. Sampai satu kali orang kampung itu pada datang ketok gedor-gedor rumahnya, pukul tong-tong itu, tong-tong, api digedor rumahnya malam-malam. Itu ada apa? Bapak itu di atas kebakaran loh, ada api, tidak lihat? Oh, mana? Coba lihat, ya silakan naik cari, ada apinya. Api apa? Dalam roh. Mujizat luar biasa terjadi. Nah satu kali ya, ada satu orang tinggalnya di kota Patrol itu di pantai utara, ya. Kalau Subang, ya, Bandung, Subang, utara lagi itu Patrol. Di kota Patrol ini mengikuti jalan Pantura itu, tak lama lagi Indramayu, terus Jatibarang, terus Cirebon. Ya. Nah, Patrol itu ada satu orang Chinese, satu hari itu sedang sembahyang di depan meja tepekong, meja leluhurnya, lagi sembahyang. Umat kami pakai yu ini ya. Tiba-tiba ada orang tepuk pundaknya, dia noleh. Dia lihat ada satu orang pakai baju putih ngomong gitu, kamu kalau cari Tuhan jangan sembahyang ke situ, itu salah. Cari yang namanya Tuhan Yesus. Oh gitu ya. Baru dia noleh sebentar, dia lagi itu sudah tidak ada, hilang tuh. Bajunya putih-putih dan dia ingat betul wajahnya. Satu hari orang ini pergi ke Jatibarang, lalu mampir ke sebuah toko untuk beli sesuatu. Toko itu tokonya Pak Kristianto ini, dan ketika Pak Kristianto keluar, ini orang seumur hidup pakai baju selalu putih, tidak pernah lain. Semua setelahnya baju atas putih, setelahnya putih, selalu tangan panjang. Ketika Pak Kristianto keluar, loh Bapak tinggal di sini toh? Pak Kristianto bingung, Anda itu siapa? Saya ketemu Bapak 2 minggu yang lalu. Waktu itu saya sedang sembahyang sama kongco saya. Tahu-tahu Bapak ada di belakang saya itu senggol, merasa banget. Bapak bilang jangan, kalau cari Tuhan jangan sembahyang sama itu, cari Tuhan Yesus. Nah kok sekarang ketemu sama Bapak ini? Bapak kan datang ke rumah saya. Enggak, tanggal berapa itu? Oh enggak, saya enggak kemana-mana tanggal itu. Bingung gak? Siapa yang nongol itu? Lalu
sama Pak Krisanto ya dimanfaatkan, bukakan Alkitab diterangkan sampai terima Tuhan Yesus. Itu caranya aneh sekali. Penginjilan pakai apa itu? Saya sekarang baru ngerti, itu pasti roh kembarannya Kristen tanpa disadari sama induknya nyelonong ke sana atas dorongan Roh Kudus dan menampakkan diri. Sama seperti tadi, roh saya nyelonong ke kamarnya ibu-ibu, nongkrong di situ ngajarin Alkitab tanpa minta izin sama saya. Saya tidak tahu apa di antara Anda yang pernah mengalami seperti ini. Nanti sesuatu pasti mengalami. Jadi kembaranmu yang bekerja, bukan kau sendiri. Dan ini bukan kejawen, bukan kebatinan. Tidak pernah kami belajar kejawen. Saya, Pak Krisanto, tidak pernah. Saya kenal baik itu keluarga karena saya membimbing mereka. Ya, sebulan sekali saya datang kepada mereka. Di retret keluarga berapa kali saya memimpin. Nah, ketujuh roh ini tidak lain, ya. Tadi disebutkan lagi roh Tuhan, roh Yahweh, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, dan roh pengenalan takut akan Tuhan. Itu rupanya menjadi kembaran Anda kalau Anda di dalam Kristus. Ada 7. Sementara itu, saudara, kalau di kejawen, ya, kejawen itu ada pengertian begini ya. Ini ada ahlinya Pak Gunawan. Orang kejawen bilang ini, kita ini semua orang punya saudara 4. Itu adalah marmati, samar mati sebetulnya, takut mati. Kalau seorang ibu mengandung anak, mau melahirkan anak, itu selalu ketakutan mati. Ya, nggak tahu betul nggak ibu-ibu. Samar, nek salah kejadian, aku sing mati. Bisa jadi ibunya mati, anaknya mati, atau anaknya hidup, maminya mati. Namanya marmati, samar mati. Lalu yang kedua disebut kawah. Kawah itu tidak lain mewakili rahim, ya, kandungan. Ari-ari atau plasenta atau tembuni, dan darah yang umumnya disebut rasa. Semua itu berpusat di pusar, yaitu berpusat di bayi. Karena ada 4 ini ditambah dengan si bayi sendiri, pusar ini dianggap pusatnya saudara 4. Dari situlah muncul semboyan saudara 4, 5 pusat, atau sedulur papat 5 pancer. Anda tinggal di daerah orang kejawen, Solo, Jogja itu pusatnya. Orang ngerti, bodoh banget. Ini orang kejawen, dengar Pak? Belum pernah juga tahu. Ini ajaran kejawen. Kejawen itu dulu berkuasa di tanah Jawa ini sebelum Islam masuk. Ketika Islam masuk, Diponegoro itu memeluk Islam, menyebarkan Islam, sehingga semua aliran kejawen itu didesak oleh dia. Tinggal satu tokohnya yang menjadi pemimpin kejawen, Syekh Siti Jenar. Itulah pembela kejawen, tapi kalah pengaruh sama orang Islam. Jadi banyak orang Jawa kemudian menjadi pemeluk Islam, tapi ajaran kejawennya biasanya masih sebagian sedikit-sedikit masih nurut, ya. Jadi kalau ini level ini mungkin sudah tidak kenal apa-apa, tapi kalau tanya sama bapaknya atau mbahnya pasti ngerti hal begini. Jadi mereka punya 5 pribadi, dan di antara mereka yang tirakat, kuasa, apa segala, lama-lama bisa melihat ke 4 saudaranya yang lain, dulur papatnya, berbentuk persis seperti mereka. Dan dengan mereka melatih lebih banyak, mereka bisa memanfaatkan jasa dari 4 sedulur papat itu. Minta tolong supaya membantu ini, membantu itu, dan membantu. Sehingga mereka bisa tahu hal-hal yang tersembunyi di tempat lain, bisa tahu hal-hal yang akan terjadi. Apa itu namanya? Kawro sak dereng pinara waskito, ya.
mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Itu kejawen. Tapi yang mereka sebut, mereka itu punya 4 saudara dan 5 dengan dirinya sendiri. Gak pernah mereka bilang punya 7. Kenapa? Karena yang original memang tadinya 7. Adam itu punya 7. Ketika keluar dari Taman Firdaus, itu 7-7-nya tidak kepake, tidak diajarin cara makainya. Mereka hanya cari nafkah saja terus sambil berkeringat. Nanti ketika kemudian mereka menderita, mereka cari-cari apakah manusia itu sebenarnya tidak punya daya. Akhirnya mereka samadhi, dapat petunjuk, dapat wangsit dari alam roh. Kamu bisa melatih kamu kekuatanmu sendiri. Dan mereka melatihnya tadi berlatihan nafas, tadi kubur itu ya, pakai geni atau gantung di apa namanya, gantung di pohon. Itu ada model tafa pohon atau apa namanya, gantung itu sampai 40 hari, berendam di laut begitu ya, ditanam di tanah gitu. Itu muncullah kekuatan-kekuatan itu, dan mereka bisa memanfaatkan tenaga dalam mereka ya, kembaran mereka itu tenaga dalam ya, mirip-mirip. Nah, tapi tidak ada yang bisa memperoleh sampai 7. Kenapa? Yang dua lagi roh Yahweh dan roh takut akan Yahweh tidak mungkin dibangkit-bangkitkan. Yang bisa yang dibangkitkan tadi roh apa tadi? Hikmat, pengertian, pengenalan, penasehat, keperkasaan. Nah, keperkasaan ini yang mengurus tentang mujizat, kesembuhan, iman ya. Kalau penasehat itu apa? Counselor. Jadi tukang nasihatnya orang. Makanya orang minta petunjuk dari orang pintar. Dan dia bisa memberi nasihat. Oh, ini suamimu lagi dipelet sama perempuannya modelnya gini. Nah, sudah. Gimana caranya melepaskan? Ya mesti kasih kaul apa namanya? Ayam, kasih tumbal ayam hitam, pitik wale kamu. Ya, macam-macam gitu kan, yang aneh-aneh itu. Mereka beri nasihat. Tapi roh Yahweh dan roh tidak ada. Orang Taoisme, ajaran Tao, orang Cina itu guru pertamanya namanya Lao Tzu, ya, Lao Tse atau Lao Tzu. Dan Lao Tzu ini mengajar yang jalan yang benar ceritanya ya. Karena itu disebut Tao itu jalan yang benar. Dan di dalam Tao itu dia membagi manusia. Di dalam manusia itu ternyata ada 5 roh. Shen, roh api. Jadi manusia itu ada yang digolongkan, dalamnya ada golongan roh api yang karakteristiknya adalah yang bisa memberi inspirasi, memberi wawasan, waskito tadi, kesadaran, dan belas kasihan. Ada lagi roh yang sifatnya disebut kayu, hun, yang mengatur urusan penglihatan, imajinasi, mempunyai arah dan tujuan, tahu arah ya, dan perbuatan-perbuatan baik. Ini fungsi dari roh kayu. Yi atau roh bumi, tanah, itu yang bersangkutan dengan integritas. Jadi orang yang seimbang ya, integritasnya bagus. Ada yang morat-marit, yang tidak konsekuen dengan omongan sendiri dan apa itu. Ini perkara integritas. Niat, pikiran jernih dan kesetiaan itu dari roh bumi. Roh logam, po, itu yang menyangkut akal bulus, pengertian, daya tangkap dan apresiasi. Roh air atau si, kekuatan naluri, keberanian, tekad dan kebijaksanaan. Ini Tao ya. Berarti kan bahwa orang Tao yang diajar oleh Lao Tzu yang jauh lebih tua daripada Tuhan Yesus. Tao ini atau Lao Tzu ini mengajar manusia itu berasal dari satu sumber, namanya Tien. Tien itu langit sebetulnya. Maka yang menguasai langit disebutnya Tien Kung, Tikong, engkong yang asalnya dari langit gitu. Tikong. Orang Cina sembahyang sama Tikong setahun sekali. Di Beijing itu ada satu kelenteng khusus untuk
Tikong. Ya. Besar, bagus, tapi selebihnya orang Cina di mana-mana tidak pernah sembahyang sama Tikong, sembahyang terutama kepada tepekong setempat atau sama Kuan Kong atau Kuan Im, dewa-dewa. Sama kalau Jilahun saya kira tidak terlalu sering. Orang paling sering sembahyang sama itu Kuan Kong, Kuan Im. Nanti kalau ketemu orang Cina, Anda ajak ngomong gini, ini kan semua di sini bukan Cina, atau masih Cina? Saya ketemu Cina, Anda bilang gini, apa panggilnya, cek, cek. Nah, itu ada lagu Cinanya. Cek, cek ini sembahyang sama siapa? Oh iya, ke kelenteng. Apa yang disebutnya situ? Entah, kongco siapa itu? Kongco mesti, kongco siapa, makco siapa itu sebetulnya kan orang mati. Ini salah. Harusnya orang Cina itu sembahyang sama yang menciptakan dia. Itu namanya Tikong. Oh iya, saya juga sembahyang sama Tikong, tapi setahun satu kali. Atau kalau lagi mau ngawinin anaknya ini pasangan harus bikin sumpah di depan Tikong. Tikong atau Tiepung ya. Itu salah. Orang Cina harusnya sembahyang hanya sama Tikong saja, sebab orang mati tidak boleh disembayangi. Bikin repot sama kakek moyang saja. Kakek moyang itu sudah istirahat, disuruh ngopeni cucu, anak cucu, cicit sampai berayat sampai turunan beberapa. Biasanya Tikongnya diminta segala macam, minta petunjuk kalau buka toko ini tak hari apa, bulan apa, atau buka tokonya ini berkenan atau tidak, jualan apa ya, jualan sepeda atau jualan beras atau jualan merancang kelontong. Itu minta petunjuk semua yang mendetail itu sama saya si Engkong. Nah, nanti cucunya berapa puluh ribu itu semua pada minta petunjuk sama si Engkong. Engkong ini sudah mati istirahat, disuruh kerjain kerjaan yang merepotkan terus. Nah, itu orang Cina punya adat seperti itu. Nah, orang-orang Cina ini ketika diinjilin bertobat terima Tuhan Yesus. Mereka pindah dari sembahyang di kelenteng, sembahyang di gereja, tepekongnya mereka ganti dengan Yesus. Yesus suruh ngurusin urusan tetek bengek sak berat-beratnya itu. Tuhan, kami mau pergi keluar kota, tolong jagain rumah saya. Tuhan, bukalah jalan supaya kami lancar urusan perdagangan kami nanti di Jakarta. Oh Tuhan, sadarkan orang-orang itu supaya mereka itu mau buka hati untuk menolong kami dan memberi belas kasihan pada kami, supaya usaha kami berhasil. Ya Tuhan, selama pergi anak-anak sekolah, tolong Tuhan jagain juga anak-anakku. Tuhan, buat saya berhasil supaya bulan ini saya bisa bayar utang Tuhan. Tuhan, untuk bungkus mobil kami supaya jangan kemasukan orang jahat, jangan dicuri barang-barang. Jagai mobil kami. Mereka anggap Tuhan Yesus tepekong. Itu kebiasaan orang Cina, hampir ditiru oleh hampir semua bangsa. Cuma Cina yang tadinya sembahyang di kelenteng sekarang sembahyang pindah di gereja. Jadi orang gereja dipercinakan. Itu dosanya orang Cina. Selalu ngerepotin Tuhan. Padahal Tuhan Yesus beli kamu, Anda dan saya itu untuk apa? Supaya kau melayani kehendakku, bukan kau nyuruh-nyuruh aku. Siapa suci ngurusin kamu terus begitu? Nanti semua kebutuhanmu aku jamin, aku sediakan, sudah. Jangan repot dengan apa yang kebutuhan kau butuhkan. Sudah tutup mulut, jangan minta apa-apa. Dengerin aku ngomong. Aku yang memberi kau perintah, aku yang memberi kamu komando. Kamu urusan dagang pun aku ikut campur, nanti aku yang ngurusin. Sudah. Gak usah bertele-tele 30 permintaan tiap pagi, 30 permintaan waktu malam. Itu bikin puas di surga. Kristen ini harus dirompak total mentalnya, mental Cina. Oke, itu ajarannya Lao Tzu itu tentang diet Tikong. Tapi Lao Tzu nggak tahu siapa namanya Tikong itu. Cuma engkong dari langit itu toh. Sebab Tuhan Yesus belum turun ke bumi.
Ya, waktu Konghucu itu berapa ribu tahun sebelum Tuhan Yesus? Pak Sen. Oh, ini sekian ribu tahun sebelum Tuhan Yesus. Konghucu juga lebih tua dari Yesus. Ya, jadi itu dua orang tokoh yang ngajar orang Cina itu tidak tahu tentang Allah Bapa, itu tidak tahu. Nah, kalau mau kenal Allah Bapa harus dengar Tuhan Yesus. Dia yang memperkenalkan Allah Bapa. Bapakmu di surga itu punya rumah, banyak tempat di surga. Aku sedang pergi menyediakan supaya kamu punya tempat semua di sana. Nah, kalau kamu datang kepada Bapa, mintalah segala sesuatu dalam namaku. Dia karena mengasihi engkau. Kenapa kan dia mengasihi engkau? Karena engkau mencintai aku. Aku beri namaku bukan mengingatkan Bapa, meminta apa saja dia akan berikan. Tapi jangan lupa, sebelum kamu berani minta apa-apa, izinkan aku duduk dalam hatimu, tak brodolin dulu keinginanmu. Semua keinginanmu tak kuras habis, supaya kalau kamu minta hanya yang aku inginkan saja. Dicinkan. Apa saja kamu inginkan, mintalah pada Bapak. Tapi sebelum kamu minta, aku harus tinggal di hatimu dulu. Kalau di dalam aku di dalam kamu. Ya. Lalu kamu nurut semua perintahku, nah baru minta. Bisa benar. Anda kalau tidak kenal Tuhan Yesus pribadi, jangan berani minta apa-apa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Jangan pakai nama Yesus. Tidak diterima. Bocah. Oh, Bapak kami yang di surga, kami minta, Bapak tolong kami. Kami punya rumah sudah terlalu buruk dan terlalu jelek, bocor melulu. Kami mau pindah, beri kami sebuah rumah yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kata firman-Mu tertulis, katanya mintalah apa saja dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberi. Oh, tunggu 30 tahun, 40 tahun tidak akan ganti rumah. Kenapa? Kamu minta itu karena kebutuhan pribadi, karena dagingmu yang butuhkan. Tapi kalau kenal Tuhan Yesus pribadi, maka Anda tidak akan berdoa semacam itu. Sebaliknya untuk kebutuhan pribadi Anda akan bilang, Bapak surgawi, terima kasih karena Engkau Bapakku, aku pewaris kerajaan surga. Haleluya. Kau lihat rumahku ini sudah buruk, aku percaya surga sudah sediakan yang lebih baik. Terima kasih Bapak, aku menunggu. Haleluya. Dan saudara-saudari Allah bilang, nah permintaanmu sudah berjalan. Kapan Bapak? Tunggu seminggu lagi ada orang datang kasih kamu rumah. Jadi tidak usah, oh kami datang kepadamu ya Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami menggedor pintu langit, kami buka, mohon buka hatiku. Oh Bapak juga karena berkata, tolonglah kami mundur dengan tanganmu, jamahlah kami. Oh jangan lepaskan kami dari kemiskinan ini. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah. Itu tidak akan didengarkan, menjemukan. Kalau Bapak tidak mau menjawab ini, kau harus datang dalam pengenalan akan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus ngobrol di sini, kau tinggal ngomong saja sederhana, kau dapat. Gak usah susah-susah kayak melolong-lolong. Oke? Nah, karena ada hamba Tuhan namanya Nito Singh atau Watchmeni. Ini semua hamba Tuhan seluruh dunia baca buku dia. Ya, di Indonesia ada yang diterjemahkan ke Indonesia, bahasa Indonesia. Dia menulis sebuah buku Latent Power of the Soul atau kekuatan laten jiwa manusia. Anda cari di toko buku Kristen, barangkali ada yang jual ini. Watchmeni ini orang luar biasa, saudara, di Cina. Beliau sudah meninggal kalau nggak salah tahun 1972 atau 75 dia meninggal. Meninggalnya karena mati siksa oleh orang komunis. Karena ini orang ini dalam sekali pengetahuan Alkitabnya. Dia tulis buku-buku rohani yang sangat dalam. Salah satu buku ini bilang begini, dia membahas dari mana itu orang-orang yang muncul bikin demonstrasi kuasa-kuasa yang hebat-hebat, ya, hipnotisme, lalu telepati, lalu perdukunan, itu dari mana. Dia menerangkan bahwa manusia itu memiliki kekuatan itu sejak dari Adam.
Ya, ada kekuatan yang tinggal terus dalam diri manusia sampai turunan keberapapun. Setiap manusia punya kekuatan yang dari Adam itu, ya, yang tadinya 7, tapi sejak keluar dari Taman Firdaus itu semua tidak didevelop, tidak bisa dibangkitkan, ya, kecuali mereka yang kemudian menyelidikinya dan mampu menemukan cara-cara untuk mengeluarkannya. Antara lain tokoh yang disebut Franz Anton Mesmer. Mesmer ini orang Austria kalau saya tidak salah. Dia menemukan caranya untuk membangkitkan kekuatan sehingga bisa mempengaruhi orang lain. Mula-mula hanya untuk hipnose, menolong orang yang trauma berat gitu ya, dikasih sugesti, diomongin diulang-ulang sampai orang itu tertidur. Lalu orang itu dalam keadaan tertidur disuruh cerita apa yang dia alami dalam keadaan setengah sadar atau tidur itu. Mulutnya bisa cerita, saya waktu kecil saya dipukul sama bapak, saya dihajar, saya dimasukkan dalam akus, lalu saya diikat tangan saya, mau dilempar ke kali, tapi saya selamat begini begitu. Cerita masa kanak-kanaknya.